Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurika Salihada Marani, NIM T2019-4007. Di sini kita akan belajar bersama-sama tentang makanan, sumber, dan fungsi makanan. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu sumber makanan. Sebelumnya, apa sih itu makanan? Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia agar dapat melangsungkan hidupnya. Tanpa makanan, manusia tidak bisa beraktivitas dengan normal. Oleh karena itu, kita perlu memilih makanan yang akan kita makan. Apakah makanan itu baik bagi tubuh kita atau makanan itu tidak baik bagi tubuh kita? Kita juga perlu untuk menghitung kalori agar makanan yang kita dapat itu dapat menyehatkan tubuh kita. Lalu, dari mana makanan itu berasal? Makanan berasal dari bahan pangan. Apa sih bahan pangan itu? Bahan pangan atau bahan makanan itu adalah sebutan untuk makanan yang bersih mentah. Jadi, bahan makanan itu diolah sedemikian rupa untuk kita makan. Sumber bahan makanan itu ada dua, yaitu yang pertama dari tumbuhan dan yang kedua dari hewan. Bahan pangan yang berasal dari tumbuhan itu yang pertama berasal dari biji-bijian, lalu dari daun, yang ketiga dari akar dan umbi, yang keempat dari batang, yang kelima dari bunga, dan yang keenam dari buah. Lalu, untuk bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuh, yang berasal dari biji-bijian, itu merupakan sumber serat yang baik bagi tubuh karena mengandung lemak tak jenuh, mineral, antioksidan, serta vitamin lainnya. Bahan makanan yang berasal dari biji-bijian ini bisa dijadikan sebagai topping atau ditaburkan di atas makanan, bisa juga diolah supaya menjadi makanan matang. Contohnya, yang pertama itu ada gandum. Gandum ini adalah bahan utama dari pembuatan roti. Biasanya juga dikonsumsi oleh orang yang sedang diet atau sedang mengatur pola makannya. Lalu yang kedua itu ada beras atau nasi. Beras ini merupakan makanan pokok yang banyak dimakan atau banyak dikonsumsi oleh warga di seluruh dunia, bahkan dijadikan makanan utama. Selain itu, beras atau nasi ini juga bisa dijadikan menjadi tape, kue-kue, dan lain sebagainya. Bisa juga digiling untuk dijadikan tepung beras. Lalu yang ketiga, itu ada jagung. Contoh pengolahannya itu bisa kita rebus, bisa juga digoreng, bisa juga diolah dengan bumbu lainnya agar menjadi bakwan jagung. Lalu, bahan yang kedua berasal dari daun. Daun ini bisa juga kita sebut dengan sayur mayur yang ada daunnya. Yang pertama contohnya itu ada bayam. Bayam ini mengandung zat besi yang baik bagi tubuh. Lalu yang kedua itu kangkung. Kangkung ini tumbuh di daerah perairan. Lalu yang ketiga itu ada daun pepaya. Daun pepaya ini mengandung zat papain yang menyebabkan daun pepaya ini rasanya pahit, namun menambah nafsu makan. Selanjutnya, bahan yang berasal dari batang. Biasanya bahan yang berasal dari batang ini teksturnya keras. Maka dari itu banyak yang membuang batang ini untuk tidak dikonsumsi. Contoh bahan makanan yang berasal dari batang adalah yang pertama asparagus, yang kedua rebung. Lalu kemudian bahan makanan yang berasal dari bunga. Contohnya itu ada brokoli,
dan bunga kol. Selanjutnya, bahan yang berasal dari buah. Biasanya, bahan yang berasal dari buah ini mengandung nutrisi dan mineral yang baik bagi tubuh kita. Bisa juga dijadikan lalapan, bahan sambal, atau juga bisa juga ditumis. Contohnya itu ada tomat, mentimun, sama terong. Lalu bahan yang berasal dari tumbuhan yang terakhir yaitu dari akar dan umbi. Contohnya itu ada lobak, wortel, ubi, dan bawang. Bahan ini itu berasal dari bawah tanah. Lalu selanjutnya bahan makanan yang berasal dari hewan. Biasanya bahan makanan yang berasal dari hewan ini banyak yang mengandung protein tinggi. Contohnya itu dari daging, itu ada daging ayam, daging sapi, dan daging bebek. Lalu dari telur, itu ada telur ayam sama telur bebek. Lalu dari ikan, itu ada ikan salmon, lele, dan teri. Selanjutnya, apa saja sih kira-kira fungsi makanan bagi tubuh kita itu? Fungsi makanan bagi tubuh kita secara garis besar itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu makanan sebagai sumber energi atau sumber tenaga. Yang kedua, makanan sebagai bahan pembangun tubuh. Dan yang ketiga adalah makanan sebagai pengatur dan pelindung tubuh. Makanan sebagai sumber energi. Manusia itu memerlukan energi untuk beraktivitas sehari-hari. Tanpa energi, manusia akan menjadi lemas dan tidak bisa melakukan aktivitasnya dengan normal. Untuk mendapatkan energi yang cukup bagi tubuh, diperlukan makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak. Lalu fungsi yang kedua yaitu makanan sebagai pengatur dan pelindung tubuh. Agar metabolisme kita itu normal, diperlukan zat makanan yang dapat berperan sebagai pengatur dan pelindung tubuh. Zat makanan tersebut salah satunya adalah protein. Protein tadi bisa kita dapatkan dari daging dan kacang-kacangan. Lalu vitamin, mineral, dan air. Dapat kita lihat di gambar itu ada proses metabolisme. Yang pertama itu kita mengisi bahan bakar atau bisa juga disebut dengan makan atau fuel. Lalu energi. Energi ini alat pencernaan dalam tubuh kita itu bekerja dengan baik. Lalu yang ketiga ada biochemistry, itu perubahan biokimia. Yang keempat work, jadi tubuh dapat beraktivitas dengan baik. Lalu fungsi yang terakhir adalah makanan sebagai bahan pembangun tubuh. Sebagai makhluk hidup, manusia itu pastinya tumbuh dan berkembang. Dalam proses ini akan terjadi pergantian sel-sel yang telah lama atau rusak, sehingga sel-sel ini dapat meregenerasikan dirinya atau tubuhnya dan akan bertambah banyak. Oleh karena itu, perlu untuk menyantap makanan yang bergizi, terutama makanan yang berfungsi sebagai zat pembangun. Makanan yang berfungsi sebagai zat pembangun itu contohnya adalah protein. Lagi-lagi protein. Protein itu dapat didapatkan dari daging. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah belajar bersama-sama tentang makanan. Tetap sehat, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan imbangi dengan aktivitas yang normal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.